Halo semua, ya ketemu lagi dengan saya Ngurah di acara live Instagram Pintar Saham. Dan kali ini temanya adalah indikator yang paling kita bisa gunakan untuk. Oke, jadi kali ini kita akan bareng dengan TradingView Indonesia dengan Bapak Aditya Mulia sebagai Growth Director dari TradingView Indonesia. Halo, Halo Pak Adit. Pak. Iya, Gimana udah jelas suaranya, Pak? sudah Pak. Oke. Gimana kabar nih Pak Adit? Alhamdulillah baik saya Pak. Gimana Pak? Terima kasih banyak loh Pak udah ngundang saya ke sini. Oh iya, ya ini kan mumpung nih Pak. Jadi kan kita tahu pasar modal atau saham lagi turun banget nih hari ini dan Hmm. dari 3 hari yang lalu nih. Nah, tapi Hmm. sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan dulu ya dari Pak Aditnya sendiri sebenarnya siapa dan apa jabatan saat ini seperti itu. Halo, Pak. Sorry Pak, tadi barusan putus-putus Pak. Oh, ini putus ya? Oke. Iya. Eh, Mungkin memperkenalkan diri dulu Pak Adit. Pak Adit ini siapa? Uh-uh. Oh, oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Saya perkenalkan rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya Adityan dari TradingView Indonesia. Saya di sini selaku Growth Director untuk region Indonesia dari TradingView. Mungkin sedikit cerita, boleh Pak ya, mengenai TradingView? Boleh. Pak Adit. Jadi TradingView ini adalah sebuah perusahaan, anak perusahaan sebetulnya dari Multicharts yang dibentuk pada tahun 2011. Kemudian kita sudah mulai berekspansi mulai dari tahun 2013 dan baru muncul di Indonesia itu sekitar tahun 2015-an atau 2017, sorry, 3 tahun yang lalu. Hmm. Di mana pada saat itu kita sudah mulai berekspansi ke berbagai negara, di mana saat ini posisinya kita ada di 24 negara dengan memiliki bahasa dari masing-masing negara tersebut. Jadi tujuan dari kami dari TradingView itu secara umum sebetulnya ingin memberikan semacam fasilitas kepada para trader, yang mana biasanya kita tahu bahwa dunia finansial itu kan kesannya elit ya, terbatas untuk kalangan tertentu, kemudian di mana masing-masingnya itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, tapi di TradingView kita menganggap bahwa itu semua adalah suatu kesatuan yang sama. Jadi tentunya kita menyediakan data dari berbagai macam sumber, dari saham, forex, indeks, kemudian komoditas, dan lain sebagainya, yang mana tentunya itu akan bisa dipadukan menjadi satu untuk bisa membantu analisis dari seorang trader dan juga perkembangan dari seorang trader itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Pak. Lengkap banget nih ya Pak Adit ya. Jadi Betul memang sekali. TradingView ini lebih identik dengan seorang trader ya Pak ya. Jadi menggunakan yang namanya analisa teknikal Betul. dalam memilih saham ataupun apa apa paper aset yang lain yang menggunakan analisa teknikal dalam Betul. mencari pemilihan yang terbaiknya. Jadi sebenarnya Betul Pintar Saham juga sekali. pakai TradingView ini. Jadi saya ingat banget waktu itu Pak Adit nge-message saya waktu itu di LinkedIn ya Pak ya. Iya, betul Jadi sekali. jadi di LinkedIn saya ingat, oh ini ada Pak Adit nih kayaknya pernah ini saya coba juga aplikasinya. Oh ternyata menarik juga TradingView karena dia lengkap banget, Mm-mm. ada indikatornya dan sebagainya. Nah sama kayak topik bahasan kita hari ini sebenarnya Pak ya. Apa sih sebenarnya Iya, indikator yang paling pas digunakan, apalagi dalam kondisi market yang saat ini sedang bearish banget. Nah menurut Pak Adit mm-mm. dulu deh, kalau saat ini kan Mm-mm. pasar saham nih lagi turun nih. Kita tahu 3 hari Mm-mm. berturut-turut sudah lumayan turunnya dan Mm-mm. banyak berita mulai dari ada resesi lah, mulai dari yang namanya asingnya keluar lah dari pasar saham. Mm-mm. Nah kalau Mm-mm. menurut Pak Adit sendiri seperti apa tuh Pak? Sebetulnya kalau misalnya kita membahas spesifik mengenai indikator ya Pak ya, mungkin kalau Hmm. saya pribadi uh, mungkin tidak bisa menjelaskan terlalu lengkap ya, karena basically saya sendiri bukan seorang trader saham, saya basicnya adalah forex. Cuman saya sempat juga membantu teman saya untuk melakukan trading di saham dengan analisis teknikal dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin di semua aset kelas ya sebetulnya yang paling penting itu adalah mengetahui volume Pak.
gitu. Oke, Dimana di mengetahui TradingView volume. salah satu ya volume, dimana salah satu di TradingView kita punya bentukannya itu adalah profil volume, jadi bentukannya bar-bar yang ada secara horizontal. Kalau biasanya kan dari bawah ya, histogram. Nah, kalau Ya, ya. kita profil volumenya itu dari samping, di mana kita bisa melihat garis-garis yang seolah-olah bisa kita gunakan sebagai area-area untuk menentukan daerah support atau resisten atau mungkin juga supply ataupun demand. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita menjawab pertanyaan Bapak mengenai kondisi saat ini, sebetulnya, kalau misalnya dikatakan bahwa asing banyak yang keluar, mungkin itu Hmm. tidak terlalu mengherankan kalau untuk saya pribadi ya Pak ya. Kenapa? Karena kondisinya saat ini kita menghadapi sebuah pandemi global yang mana secara umum tidak hanya di saham saja, tapi di aset kelas yang lain pun juga sama Pak. Jadi dari forex pun misalnya katakanlah dulu para investor misalnya mereka mengeluarkan dananya untuk melakukan investasi di euro misalnya atau katakanlah yang paling relevan mungkin saat ini gold ya, emas gitu misalnya. Saat ini mereka banyak yang jauh lebih memilih untuk mengamankan posisinya dengan memegang US dollar gitu. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan hal tersebut, mungkin saja gitu ke larinya investor itu sebetulnya hanyalah sebagai suatu tindakan di mana mereka mencoba untuk mencari aman dalam artian di sini safe haven aset di mana yang pada saat ini kondisinya adalah cash dalam bentuk cash dan juga nominasinya adalah US dollar karena kita tahu itu adalah sebuah reserve currency. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih? Oh ya, sebelumnya teman-teman yang menonton live ini juga bisa ikutan bertanya. Jadi silakan di kolom komentarnya atau di question and answer-nya. Nah, karena nanti bisa menunjukkan pertanyaannya ke Pak Adit atau ke saya sendiri juga boleh. Jadi Mm-mm. nanti juga akan dapat kejutan dari kita, dari Pintar Saham. Jadi teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir, dan nanti akan kita tunjuk satu orang untuk mendapatkan hadiah dari kita. Nanti hadiahnya apa aja nanti dikasih tahu ya pas akhir acara ya. Nah sebelumnya kita ingin tahu juga nih, Pak Adit kan bilang sebenarnya kalau di saham Pak Adit belum terlalu ya, tapi Mm-mm. ada Mm-mm. di lebih banyak di luar itu, cuman pernah membantu temennya di saham. Mm-mm. Oke, nah Mm-mm. pertanyaannya sih, kira-kira sebenarnya portofolio Pak Adit nih boleh dibocorin nggak berapa persen di paper aset mana, berapa persen di sini untuk kondisi Mm-mm. saat ini Pak? Kalau saya pribadi saat ini memang kalau dibilang portofolio ya, mungkin lebih ke arah currency dengan gold saja sih, Pak. Hmm. Cuman kondisinya saat ini saya lebih mayoritas lebih ke kurang lebih gold, tapi bisa dibilang bukan untuk membeli gold ya, tapi justru malah menjual goldnya gitu loh. Karena Oke. saya melihat ke depannya potensinya akan ada kondisi di mana pengumpulan ya kembali lagi ke USD seperti yang terjadi di bulan Maret lalu, sehingga pada saat ini posisinya selain saya menjual aset yang ada gold saya di posisi saat ini, kemudian saya mencoba untuk membangun posisi di dalam USD. Setidaknya mungkin kurang lebih sampai ke akhir tahun ya atau kira-kira ada berita mengenai kondisi yang membaik ataupun juga vaksin yang mana mungkin kurang lebih tidak terlalu mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat lah kalau untuk seperti itu. Jadi untuk sementara ini Oke. mungkin lebih ke arah cari aman aja dulu Pak kalau saya sih gitu. Cari aman ya Pak ya. Iya. Oke, jadi kalau menurut Bapak sampai berapa bulan lagi kondisi seperti ini masih akan terjadi? Mm-mm. Kalau berapa bulannya saya sih mungkin tidak bisa memproyeksikan ya Pak ya karena kembali lagi permasalahannya yang ada ini lebih ke arah kondisi iklimnya ya yang disebabkan oleh pandemi tentunya yang mana kita tidak tahu juga pada saat awal tahun diperkirakan mungkin ada beberapa bahkan Donald Trump saja sempat bilang besok hilang gitu tapi kenyataannya 1 tahun penuh gitu kita mau Hampir sampai udah sebulan mau gitu ya. masuk kuartal keempat iya. Jadi kita masih belum tahu sebetulnya akan sampai kapan. Cuman memang kalau misalnya kita lihat dari sisi lain ya, dari sisi lainnya, mungkin katakanlah kalau misalnya ada beberapa yang beranggapan bahwa saatnya sekarang ini untuk buy the dip misalnya, itu mungkin ada suatu strategi yang cukup baik. Meskipun kembali lagi kita harus melihat juga poin-poin teknikal yang mana sekiranya
cukup reasonable untuk melakukan entry di dalam pasar itu sendiri. Jadi bukan karena melihat wah jatuh kemudian langsung beli gitu kan. Tidak seperti itu juga, cuman setidaknya kalau misalnya memang rekan-rekan ada yang berniat untuk membangun posisi, mungkin bisa lihat dari sisi level-level tertentu yang sekiranya memberikan alasan yang cukup logis untuk masuk, itu mungkin cukup menarik kalau menurut saya sih. Oke, jadi pertanyaannya level level yang menarik itu seperti apa tuh Pak Adi? Kalau level yang menarik itu sebetulnya relatif ya. Kalau saya dari sisi teknikalnya itu lebih ke arah mungkin yang ada confluence antara misalnya angka-angka bulat atau round number atau psychological level. Kemudian yang kedua ditambah dengan profil volume yang menunjukkan adanya aktivitas sebelumnya yang kurang lebih mungkin bisa kita artikan area tersebut itu level tersebut itu diperhatikan oleh partisipan pasar secara umum. Kemudian yang ketiga ya mungkin kita lihat faktor-faktor fundamentalnya juga gitu, bahwa kondisi globalnya di mana kira-kira ada proyeksi atau level sebelumnya yang kurang lebih cukup bereaksi terhadap berita-berita yang notabene mungkin menunjukkan adanya forecast-forecast tertentu dari sumber-sumber lain yang kurang lebih bisa tuangkan ke dalam satu level yang sama gitu. Misalnya kalau di forex katakanlah misalnya kita melihat ada analis dari JP Morgan, kemudian dari Deutsche Bank dan lain sebagainya menunjukkan katakanlah dolar ada sampai mungkin proyeksinya sampai ke level 94 dan itu seragam, maka itu adalah alasan yang cukup kuat untuk bisa kita jadikan acuan sebetulnya. Bukan berarti absolut, tapi kita bisa gunakan itu sebagai referensi. Oke, Gitu. jadi kayak konsensus gitu ya Pak ya. Kalau di saham kan ada Betul konsensus, sekali. harganya gini, Pak fundamentalnya seperti ini nih. Seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Iya, jadi ada pertanyaan tadi Pak mengenai aplikasi Mm-hmm. TradingView-nya dari pesan saham. Jadi apakah data fundamental di TradingView itu live update atau seperti apa tuh Pak? Ya, betul Data sekali. fundamental. Itu data fundamental yang ada di kita itu adalah live update sifatnya. Kita berlangganan. TradingView sendiri menyediakan itu dengan melalui data akses dari pihak ketiga, yang mana tentunya data tersebut itu akan diupdate sesuai dengan data yang didapat feed secara live. Jadi kalau misalnya dilihat contohnya misalnya ada beberapa data fundamental seperti diluted EPS, kemudian juga EBITDA dan lain sebagainya, itu diupdate secara live. Oke, diupdate secara live ya. Karena saya juga pernah melihat Iya. ada yang namanya kalender ya. Jadi kalender itu Mm-mm. EPS yang diperkirakan dari beberapa Betul. emiten dan pengumuman tanggalnya seperti itu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ya, itu udah berarti itu kan semacam konsensus gitu ya Pak ya dari trading view-nya Iya, dan iya. mendapatkan data seperti itu. Nah, mungkin nggak sih Pak margin atau deviasi antara konsensus dengan apa realisasinya Mm-mm. itu jauh banget? Uh, Kalau misalnya saya pribadi sih kalau antara konsensus dengan itunya mungkin kalau dari saham sisi saham saya tidak terlalu bisa komentar ya Pak ya karena tidak terlalu mengamati ke arah sana. Cuman kalau saya pribadi sih yang jelas kalau untuk misalnya data aktual dengan konsensus pemahaman saya konsensus itu kan sebetulnya adalah forecast kan. Jadi kalau Benar. misalnya ternyata data aktualnya bisa terdeviasi, ya mungkin itu mungkin saja terjadi. Cuman yang jelas bahwa data yang keluar dari perusahaan yang bersangkutan itu akan sama dengan apa yang ditampilkan di TradingView, gitu kurang lebih. Oke, oke, oke. Mm-mm. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya dari Rian Febrian tentang kombinasi volume sama indikator apa yang bagus untuk trading mingguan dan time frame chart yang Mm-mm. digunakan. Kombinasi volume Uh, dan indikator apa yang paling bagus untuk trading mingguan nih Pak ya. Kalau untuk tradingnya mingguan, untuk entry 1 minggu sekali atau misalnya katakanlah untuk memantaunya dalam time frame weekly ya sebetulnya kalau buat saya pribadi untuk sisi indikatornya volume sudah lebih dari cukup sih Pak. Jadi Oke. akan lebih bagus kalau misalnya kita gabungkan antara volume dengan analisis support dan resistance secara manual. Karena kalau misalnya kita menggunakan osilator misalnya, mungkin moving averages itu bisa dilakukan. Cuman sifatnya kalau berdasarkan trading mingguan itu mungkin akan sangat terlambat. Cuman kalau Oke. misalnya memang, kalau sepengetahuan saya sebetulnya ada satu indikator yang cukup akurat biasanya saya lihat digunakan oleh hedge fund di luar sana juga rekan-rekan dari TradingView yang juga trading saham itu adalah VWAP.
Apa tuh Pak? Jadi VWAP, VWAP VWAP. volume weighted average price disebutnya. Oke oke. Jadi rata-rata harga terbebani volume disebutnya VWAP. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau VWAP itu sebetulnya kurang lebih sekarang ini sedang menjadi populer indikatornya kalau di kalangan trader-trader saham di luar ya yang biasanya Ya. melakukan trading di E-mini, kemudian SPX dan lain sebagainya. Itu rata-rata mereka menggabungkan antara VWAP untuk entry-nya, titik entry-nya di mana dan secara umum volumenya atau profil volumenya itu sebagai area-area yang perlu untuk dipantau, baik itu katakanlah menentukan stop loss-nya ataupun juga targetnya. Oke. Begitu. Oke, oke. Menarik banget nih ya Pak ya. Jadi mungkin kalau Pak Iya. Rian Febrian masih belum puas nih dengan jawaban Pak Adit, silakan bertanya lagi. Begitu juga teman-teman yang menonton acara live ini masih ada pertanyaan terkait dengan teknikal atau apapun terkait trading view ataupun pintar saham, bisa bertanya di kolom komentar karena akan ada kejutan dari kita di akhir acara nanti. Nah, gitu. Jadi intinya kalau dibilang kombinasi volume sama indikator, maka sebenarnya volume saja sebenarnya sudah cukup gitu ya Pak ya, Sudah kalau cukup. trading. Betul. Tapi akan lebih baik lagi jika digabung dengan yang namanya VWAP, volume weight average price gitu ya. Gitu ya Pak ya. Iya, iya, betul Ya, sekali. oke. Siap-siap. Oke, jadi ada pertanyaan juga, berapa biaya langganan trading view dari Apintan? Kalau biayanya kita ada tergantung ininya ya. Kalau kita tergantung plan-nya yang diambil, kita punya 3 jenis skema di dalam TradingView. Yang pertama adalah Pro, kemudian Pro Plus, dan juga Premium. Cuman saya Hmm. jujur saja nggak terlalu hafal berapa berapa ininya, berapa harga aslinya. Jadi Ya. mungkin bisa coba masuk saja ke website TradingView, kemudian nanti cari di bagian harga akun kalau untuk di domain Indonesia. Itu Oke. kalau misalnya di luarnya atau yang di website Inggrisnya itu di uh, bagian GoPro disebutnya. Jadi nanti bisa coba dilihat Siap. sendiri saja karena kita di situ ada beberapa tipe, tapi sebetulnya gratis pun juga bisa digunakan sih Pak, tidak terlalu. Benar. Iya, kita juga menyediakan fitur yang freemium sebetulnya. Jadi untuk pengguna gratis, meskipun katakanlah memiliki fitur-fitur yang terbatas, tapi sebetulnya kurang lebih sudah lebih dari cukup kalau menurut saya pribadi. Oke, siap. Jadi Mhm. sebenarnya bisa dicek di websitenya ya Pak ya, terkait trading Bisa, view. bisa, bisa. Atau kalau mau kita juga bisa bantu ya dari Pintar Saham, jadi tinggal DM aja Pintar Saham, admin Pintar Saham. Nanti kita kasih semacam linknya deh untuk bantu untuk Bisa, di bisa. daftar Pintar Saham trading Iya. view-nya. Terus ini nih Pak, kan ada yang banyak yang bilang buat analisa teknikal itu ya bisa Mhm. dibilang ada yang pro dengan analisa teknikal dan ada juga yang kontra nih. Biasanya yang kontra Mhm. itu yang Mhm. fundamental murni banget, biasanya Heeh. kurang sepaham nih dengan seorang teknikal. Nah, kalau menurut pendapat Pak Adit seperti apa itu? Pro dan kontra dari analisa teknikal. Saya eh, pribadi ya Pak ya, kalau saya pribadi, Iya. sebetulnya pertama kali saya memulai trading itu memulainya dengan analisis teknikal sebetulnya. Saya belajar banyak dengan analisis teknikal. Kemudian ada suatu fase di mana saya merasa bahwa analisis teknikal saja tidak cukup. Ya, Dan kemudian benar. saya barulah di situ untuk belajar mengenai analisis fundamental. Akhirnya saya mengetahui dalam suatu fase bahwa fundamental ini jauh lebih memberikan kejelasan daripada teknikal. Nah, cuman Ya. kembali lagi seiring dengan berjalannya waktu, ya kurang lebih mungkin sekitar 4 tahun berjalan, saya akhirnya menyadari juga bahwa fundamental sendiri saja juga tidak cukup gitu, Pak. Jadi basically sebetulnya kalau misalnya ada yang bertentangan antara misalnya kalau menurut saya pribadi loh ya, kalau ada yang Ya. mengatakan bahwa teknikal lebih unggul daripada fundamental ataupun juga sebaliknya, ya itu silahkan saja. Tapi secara umum kalau yang saya tangkap bahwa uh, gabungan keduanya itu akan jauh lebih baik, terutama bagi kita kita yang notabene dalam tanda kutip masuk ke dalam golongan retail Ya. gitu karena kita ya saya tidak gimana-gimana ya Mas cuman sebagai seorang retail biasanya kan kita memiliki modal yang relatif terbatas kalau misalnya dibandingkan dengan para
hedge fund ataupun juga institution Ya, dan lain benar. sebagainya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan teknikal untuk mengatur di mana risk and reward-nya, kemudian tidak mengatur di mana posisi atau mencari posisi yang terbaik kita untuk masuk ke dalam pasar, alamat selesai. Jadi nggak akan bisa ini, walaupun dalam artian katakanlah ya, secara fundamental kita memiliki arah yang tepat, tapi kalau kita menggunakan entry yang tidak tepat dengan balance yang notabene atau akun yang kita bisa dibilang uh, tidak sebanding dengan saingan-saingan dalam tanda kutip kita di sini adalah hedge fund dan institusi, maka tentunya ya kita akan berada di bawah dari mereka dan berada di dalam sebuah kerugian gitu. Jadi saran saya sih sebetulnya lebih baik untuk mendalami keduanya dan menggabungkan dalam catatan selama kita masih menjadi seorang retail trader Oke. gitu. Kalau memang sudah nggak retail trader gimana tuh Pak? Bebas ya berarti Kenapa? analisanya. Kalau Kalau sudah udah nggak di atas retail trader ya itu terserah yang bersangkutan sebetulnya. Karena kembali lagi bahwa yang memiliki keterbatasan di dalam trading itu pasti retail. Tidak benar. hanya di saham, katakanlah begini ya, saya mohon maaf kata loh, saya bukan mengkritik atau bagaimana, tapi kita ambil contoh di dalam forex saja misalnya, sebagai seorang retail trader, begitu kita membuka posisi, itu posisinya sudah langsung negatif, yang mana itu adalah sebagai cost dari broker dan lain sebagainya, di mana misalnya Anda seorang trader kripto misalnya kurang lebih, itu pun juga ada ketidakunggulan seorang retail trader dibandingkan institusi yang memiliki modal besar yang bisa notabene dump dan pump di dalam market kriptonya itu sendiri. Dan di satu sisi kalau misalnya untuk pasar saham Indonesia, kalau saya boleh jujur gitu, Anda sendiri pun juga mungkin sebagai seorang retail trader itu mendapatkan sebuah fasilitas dalam tanda kutip platform yang tidak bisa menyaingi mereka-mereka yang tentunya memiliki platform yang jauh lebih sophisticated gitu loh Pak. Iya, Jadi ngerti. setiap aset classes itu punya keunggulan dan kelebihannya masing-masing, di mana TradingView setidaknya di sini mencoba untuk menjembatani dari sisi penyediaan platform untuk analisis teknikalnya. Oke, Gitu. Jadi siap. biar kita bisa level gitu playing ground-nya gitu. Benar, benar, benar. Setuju sih Pak ya. Jadi kalau kita nggak pakai yang Betul. namanya tools, kadang kan kita nih buta nih mau pakai apa. Kalau ngandelin yang biasa aja, apalagi gitu ya. Nanti kita Iya nggak tahu betul. seperti apa, indikatornya seperti apa. Nggak bisa Betul. diceritain nggak Pak? Kan dari tadi nih Pak Adit bilang apa tentang teknikalnya nih. Ada nggak sih salah satu contoh kisah suksesnya Pak Adit dalam menggunakan analisa teknikal? Kalau contoh sukses, saya pribadi agak sedikit bingung ya, karena kalau dibilang sukses mungkin tidak bisa dari satu event ya Pak ya. Cuman Atau keseringannya kalau dan seperti saya apa gitu pribadi, Pak? ya dan Keseringan saya suksesnya. pribadi sebetulnya bukan keseringan juga, tapi lebih ke arah akumulasi proses sebetulnya Pak kalau saya. Jadi kalau dibilang sukses berdasarkan murni analisis teknikal, ya basically sebetulnya selama kita mengikuti analisis teknikal sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada, misalnya katakanlah breaking dari trend line atau menggunakan suatu pattern atau pola-pola tertentu, kita menjalankan itu dengan disiplin, ya insya Allah pasti akan sukses dengan sendirinya. Tapi bukan berarti menjalankan satu trade berdasarkan satu pattern atau satu analisis teknikal tertentu kemudian bisa langsung menjadi seseorang yang sukses. Kalau itu pribadi saya mungkin tidak juga terlalu seperti itu, karena itu tetap butuh proses gitu, dimana eventually untuk kesuksesan kalau saya pribadi mungkin lebih berasal dari psychological levelnya, jadi lebih ke arah dalam artian bagaimana saya mengendalikan faktor psikologis yang saya miliki, barulah di situ saya bisa mulai masuk ke dalam kategori yang notabene konsisten profitable gitu. Oke, oke. Jadi intinya sih memang nggak hanya menggunakan analisa teknikal saja, tapi kita Betul. pemahamannya harus baik juga, harus kuat juga, karena fundamentalnya seperti apa, terus juga psikologinya seperti apa. Maksudnya kan kayak ada yang istilahnya Betul. money management, hal seperti itu ya Pak ya. Betul, betul sekali. Dan itu sebetulnya kalau saya pribadi ya, karena saya kan memang jujur saja saya belajar otodidak ya Pak ya.
Jadi kalau saya sih rekomen, ya mungkin pada saat itu saya mulai di tahun 2013, itu mungkin masih tidak terlalu seperti sekarang gitu kan. Kondisinya ada pintar saham dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya Oh sih gitu. sebetulnya merekomendasikan gitu kalau misalnya buat rekan-rekan yang kurang lebih katakanlah tidak ingin terjerembab dan berguling-guling dulu di bawah, ya ikutilah program-program edukasi yang ada karena itu akan bisa membuat Anda menjadi notabene ya loncat edukasinya secara lebih cepat sehingga bisa mempelajari hal-hal yang sebetulnya jauh lebih esensial itu lebih cepat lagi gitu karena basically ya tentunya belajar teknikal dan lain sebagainya itu bisa dikategorikan kalau menurut saya pribadi ya masuk ke basic ke intermediate mungkin ada advance-nya tapi kalau kita masuk ke dalam psikologinya gitu kan itu kan tidak bisa seperti itu jadi dan bimbingan-bimbingan dari mentor-mentor atau edukasi-edukasi itu akan bisa membantu membentuk dari awal gimana psychological levelnya itu bisa dimulai sebagaimana teknikalnya seiring dengan berjalannya berkembangnya tekniknya itu sendiri gitu itu yang kalau saya sarankan kepada rekan-rekan semua gitu. Iya, siap. Jadi salah satunya bisa gabung di Pintar Saham ya, Pak ya? Betul sekali, justru direkomendasikan lah. Kalau misalnya untuk edukasi, saya rekomendasikan sekali kalau itu. Oke. Terus gini nih Pak Adit, tadi kan kita ngomongin yang namanya chart weekly atau mingguan nih. Pastinya ada yang suka tipikal day trading atau trading harian. Nah, dari sisi trading harian, apakah sama kita melihat volume juga atau seperti apa tuh menurut Pak Adit dari sisi indikator? Sebetulnya kalau saya pribadi ya, dari sisi indikator untuk harian, mingguan, atau bulanan sekalipun, sebetulnya tidak ada terlalu jauh berbeda ya Pak ya, karena mungkin kalau ada beberapa yang menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, misalnya katakanlah kalau saya pribadi sebetulnya untuk intraday saya menggunakan bar chart daripada candlestick karena saya menggunakan bar chart itu yang bar dan tidak ada warnanya, saya sengaja hitamkan semua karena fungsinya itu saya gunakan untuk memadukan dengan trend line dan juga melihat pattern seperti misalnya flag, kemudian head and shoulder, dan lain sebagainya, itu jauh lebih jelas. Tapi basically kalau misalnya menggunakan indikator, saya tetap menggunakan indikator yang sama sebetulnya. Jadi tidak ada, kalau untuk indikator sebetulnya volume itu ada suatu hal yang esensial, kalau untuk saya pribadi. Dan kenapa saya menjalankan VWAP? Karena VWAP itu sebetulnya adalah gabungan dari volume rata-rata harian, yang mana kalau untuk diterapkan di time frame mingguan, dia akan memberikan sinyal untuk entry yang relatif cukup akurat. Baik misalnya untuk masuk ke dalam time frame yang di bawah itu pun juga karena basically VWAP itu banyak digunakan sebagai sebuah indikator yang digunakan untuk day trading juga, jadi sebetulnya tidak perlu dirubah gitu kalau seperti itu. Cuman kembali lagi mix and match lah. Kalau untuk masalah indikator sebetulnya tidak ada aturan baku ya Pak ya. Iya, tidak ada aturan absolut. Misalnya MACD gitu kan lebih hebat daripada RSI gitu. Nggak ada kalau itu saya bilang. Tergantung kita bacanya bisa yang mana gitu. Benar-benar setuju sih Pak. Jadi tergantung kitanya lagi kan gitu ya. Betul. Pakai indikator apa dan sebagainya. Terus tapi ini menarik sih Pak karena saya belum tahu tentang VWAP ini. Jadi mungkin sambil saya cek juga nanti di review tentang VWAP ini. Jadi intinya balik lagi volume adalah hal yang penting nih dalam yang namanya kita menentukan tren itu positif atau enggak dan sebagainya gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman yang mau nonton acara ini kalau masih punya pertanyaan silakan di kolom komentar ataupun di Q&A-nya. Jadi nanti akan ada yang kita pilih untuk mendapatkan hadiah dari Pintar Saham. Jadi tadi ada pertanyaan nih. Tapi dia tentang forex sih Pak ya, jadi nggak apa-apa ya, coba aja ya kali ya. Nggak apa-apa. Jadi data yang muncul di chart MetaTrader 4 didapat dari mana ya Pak? Contoh di Bursa Indonesia berasal dari transaksi di Bursa Efek. Saya kurang paham pertanyaannya. Ya, kalau ini sebetulnya cukup menarik Pak ya. Jadi kalau kita membahas mengenai data yang ada di dalam forex sebetulnya, yang perlu untuk diketahui pertama kali adalah bahwa forex itu adalah decentralized market. Jadi decentralized market itu adalah sebuah market yang tidak
tersentralisasi atau sebuah market yang terdesentralisasi. Jadi intinya sebetulnya kalau misalnya ditanya datanya dari mana, itu bisa tanya kepada brokernya yang bersangkutan, karena setiap broker itu terkadang memiliki sumber data yang berbeda-beda. Ada yang market open-nya dimulai di Athena, misalnya jamnya Athena, ada yang market open-nya dimulai di jam London, ada yang market open-nya dimulai di jam New York, dan itulah sebetulnya salah satu penyebab bahwa ada yang menyebutkan bahwa di dalam forex trading, volume itu tidak bisa digunakan karena tidak akurat. Karena kurang lebih katakanlah pasarnya kan berbeda-beda, jadi hasil data dari volumenya itu akan tergantung dari pusat data broker yang bersangkutan. Nah, cuman disinilah justru bisa saya tegaskan bahwa karena di forex saja sebetulnya volume itu menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman saya itu ada satu hal yang penting, meskipun katakanlah terdesentralisasi ya notabene apalagi di saham gitu kan, yang sudah jelas sumber datanya berdasarkan dari satu exchange saja gitu. Jadi otomatis ya itu akan menjadi suatu kebutuhan yang wajib ada. Kalau notabene menurut saya dalam tanda kutip wajib itu sebaiknya ada apabila rekan-rekan melakukan trading saham, karena di situ meskipun katakanlah kita nggak bisa lihat ordernya dan lain sebagainya, tapi setidaknya dengan adanya spike volume di dalam satu hari itu kan sebetulnya bisa membuat kita jadi sedikit lebih waspada kan, wah ada apa nih gitu kan, volumenya kok tiba-tiba naik gitu kan. Itu bisa jadi suatu indikasi yang sangat jelas. Jadi sebenarnya itu balik lagi ya ke ininya ya. Cuman kalau ada pertanyaan nih Pak, kan kita tahu ada indikator teknikal yang sering banget dipakai nih, ada moving average, ada RSI, ada stochastic, terus ada yang namanya Bollinger Band dan sebagainya. Jadi kan ada istilah lagging indikator, leading indikator dan sebagainya yang seperti itu ya Pak ya. Nah, pendapat dari Pak Adit sendiri seperti apa tuh? Misal nih ketika seseorang dalam kondisi bearish market seperti ini, selain volume, apakah hal yang harus diperhatikan indikatornya? Apakah memang stochastic is the best atau apa? Oke, memang benar tidak ada yang absolut kan gitu ya Pak ya. Tapi menurut pengalamannya Pak Adit sendiri seperti apa tuh Pak? Dari sisi indikator, ya misalnya osilator atau apa? Mungkin kalau saya pribadi ya Pak ya, kembali lagi begini, ini hanya saya pribadi loh Pak ya, bukan bagaimana, cuman saya pribadi justru pada saat sudah berjalan, saya punya pengalaman trading mungkin masih belum lama ya, baru 6 tahun, tapi dari sepanjang perjalanan yang saya punya gitu, bahwa indikator yang akhirnya menurut saya paling akurat itu sebetulnya adalah candlestick Pak. Gitu. Karena apa? Karena betul sekali, jadi benar-benar murni dari candlesticknya yang dilihat berdasarkan candlestick harian atau bahkan mingguan gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat adanya konsensus dari kesepakatan dari seluruh trader yang melakukan aktivitas di dalam satu pasar di dalam satu hari yang sama. Kita bisa lihat representasinya melalui satu candle kan, kalau satu candle daily. Nah, yang mana sebetulnya meskipun katakanlah kita bilang ada sebuah ada sebuah indikator yang leading, ada yang lagging, tapi basically data yang mereka ambil itu kan tetap berdasarkan data high, low, close, dan open. Jadi kembali lagi sebetulnya se-leading-leadingnya indikator sekalipun gitu, itu tidak akan memberikan gambaran yang lengkap kepada kita mengenai apa yang mungkin akan dapat terjadi ke depannya. Karena mereka merata-ratakan dari yang ada per hari ini ke sebelumnya kalkulasinya. Sementara kalau kita sebagai seorang trader, mata kita kan bisa melihat kondisi pergerakannya pada saat satu hari yang sama seperti apa, high-nya di mana, low-nya di mana, open-nya di mana, dan close-nya di mana. Kemudian kita bisa masuk ke time frame yang lebih kecil untuk bisa menganalisis pergerakannya. Kita baru bisa memproyeksikan hal tersebut gitu. Jadi kalau saya pribadi sebetulnya untuk indikator yang kurang lebih bisa memproyeksikan hal yang akan dapat terjadi ke depan ya sebetulnya lebih ke arah candlestick ataupun juga technical standar. Gitu. Jadi lebih ke chart pattern ya menurut Bapak ya? Lebih ke chart pattern, betul sebagai salah satunya. Oke. Ya, siap. Jadi ini ada juga nih pertanyaan Pak dari Jam Scope indikator, ada nggak yang bisa mengidentifikasi kalau penurunan emiten sudah ada di bottom atau enggak? Nah itu ini juga sama Pak. Kalau saya pribadi mungkin tidak ada sih Pak kalau untuk saya pribadi ya.
Iya, Iya, iya. karena kembali lagi untuk menentukan bottom atau tidaknya itu kan sebetulnya adalah suatu konsensus atau kesepakatan dari pasar kan. Katakanlah Mm-mm. misalnya notabene kita tidak nggak usah susah-susah lah misalnya ya katakanlah eh, berbeda soalnya berbeda juga antara saham mungkin dengan barang-barang di sektor real tapi kurang lebih kita bisa ibaratkan dengan hal yang sama misalnya katakanlah harga Aqua sekarang sorry sebut merek tapi harga Iya. Aqua misalnya saat ini katakanlah misalnya 2.000 per botol gitu misalnya. Nah, pada saat kesepakatan itu muncul di mana katakanlah karena oversupply dan lain sebagainya terus tidak ada yang beli dan lain sebagainya kemudian harga yang saat ini dianggap bottom yaitu 2.000 per harga produksinya itu akan menuntut mereka untuk melakukan diskon yang mana sebetulnya kan bukan bottom lagi itu pada saat itu yang mana kita tidak tahu dan kita posisinya sebetulnya tidak bisa memprediksikan apalagi dalam artian di sini indikator bisa menentukan di mana bottomnya. Kalau untuk saya sih mungkin itu tidak ada ya. Tidak ada yang seperti itu karena kembali lagi yang perlu untuk kita lihat adalah konsensus seperti apa dari partisipan pasar untuk mereka menilai bahwa harga ini sudah terlalu rendah. Kemudian harga ini adalah suatu harga di mana mereka notabene katakanlah wah ini sudah layak untuk mereka beli, di mana tentunya pada saat mereka menentukan layak pembeliannya atau tidak, itu kan setiap trader akan memiliki relativity masing-masing atau relatif tergantung berdasarkan kondisi either way dari perusahaannya yang bersangkutan ataupun juga misalnya keputusan berdasarkan analisis yang mereka miliki masing-masing. Jadi tentunya Oke. kalau misalnya dari indikator teknikal, saran saya sih mungkin gunakanlah untuk lebih ke arah timing entry saja, tapi kalau untuk memproyeksikan sebetulnya relatif akan jauh lebih baik kalau misalnya menggunakan basic candle candle pattern atau mungkin chart pattern saja sih sebetulnya lebih akurat itu daripada indikator. Ya, oke. Jadi, Begitu. nah kan kalau kita ngomongin chart pattern, ini kan ada banyak banget nih sebenarnya ya Pak Adit ya. Jadi beberapa mungkin yang paling terkenal mungkin ada istilah yang namanya doji, terus ada yang Ya, namanya ya. bullet dan sebagainya. Nah kalau dari pengalaman tradingnya Pak Adit sendiri, ketika terjadi chart pattern atau candlestick pattern seperti apa yang benar-benar probabilitasnya itu wow banget atau tinggi banget tuh Pak? Misalnya pola yang seperti Engulfing. apa? Itu sudah jelas Engulfing. engulfing. Ini udah pasti engulfing. Karena engulfing itu adalah suatu periode di mana kita bisa melihat adanya peningkatan baik itu buyer ataupun seller secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan itu adalah suatu pattern yang kurang lebih bisa, meskipun katakanlah akan ada kondisi di mana kegagalan itu bisa terjadi, selalu ada, tapi kurang lebih dari pengalaman saya, engulfing itu memiliki akurasi kurang lebih hampir sekitar 80%-an, dan itu sudah cukup tinggi sebetulnya. Iya, itu tinggi Iya, banget tuh Pak, 80%. Engulfing ya betul, berarti betul. apa ya? Jadi Iya, teman-teman nih dengan kalau catatan, ini engulfing cari ya Pak ya. betul, dengan catatan engulfing-nya itu digunakan dalam time frame daily, gitu. Oke, Karena kita jadi membutuhkan daily gitu ya. konsensus. Iya, betul. Kita Ah, membutuhkan konsensus dari mulai market open sampai ke close, kesepakatan dari uh, mufakat lah kata-katakan gitu ya. Mufakat dari seluruh partisipan pasar menunjukkan bahwa oke kita beli deh sama-sama gitu loh. Jadi itu kan kelihatan di oke. dalam satu candle gitu. Iya, iya. Itu berarti yang lebih ke daily gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Jadi daily engulfing candle, baik itu bearish ataupun bullish, itu biasanya akurasinya mungkin sekitar 80%-an kalau menurut saya. Oke, oke, siap, siap. Ini insight-nya menarik banget nih ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak ikutan bertanya. Jadi silakan bertanya di kolom komentar yang disediakan. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Muhammad Abdi. Jadi kalau kita mau swing, apa yang harus kita perhatikan Pak? Swing, jadi mungkin karena Swing dari tadi trading kita ya? lebih sifatnya day trading tadi ya Pak ya. Nah, kalau swing Hmm, seperti apa tuh hmm. Pak? Apa sih yang harus diperhatikan kira-kira? Kalau swing trading sebetulnya basically lebih ke arah fundamental ya, kalau saya sih seperti itu. Jadi saya sendiri di forex trading itu tergolong sebagai swing trader sebetulnya Pak. Jadi saya sudah tidak lagi intraday dan lain sebagainya karena Hmm. itu terlalu banyak noise di dalam chartnya, makanya kenapa saya tadi menyarankan bahwa gunakanlah chart daily ataupun weekly, karena itu menunjukkan konsensus kan, terutama kalau di forex apalagi volatile gitu kan, market bergerak dengan begitu cepat karena ada tiga pasar utama dari dunia yang berperan di dalamnya, jadi
kurang lebih kalau untuk swing sebetulnya kembali lagi ke topik swingnya tadi, saya lebih menyarankan untuk gunakan analisis fundamental ke depannya. Contohnya misalnya Anda melakukan pembelian pada saat ini dengan asumsi bahwa harga saat ini sudah bottoming out misalnya. Kemudian Anda sudah melakukan penempatan stop loss-nya, perhitungan risikonya, dan lain sebagainya. Nah, selebihnya yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana proyeksi Anda terhadap apa yang akan terjadi misalnya untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Nah, kalau saya mudahnya sih sebetulnya kita bisa bagi analisisnya atau proyeksinya itu per kuartal, karena biasanya per kuartal itu akan terjadi sebuah movement yang notabene ya, tergolong ke dalam suatu plotting-plotting yang kadang-kadang memiliki suatu homogenitas pergerakan atau homogenitas dari sisi sentimennya itu sendiri. Biasanya seperti itu. Contohnya seperti pada saat kita ambil kuartal ketiga pada tahun ini, kita lihat ada kondisi yang mana hampir semua market recover, kemudian ada wacana mengenai recovery, V-shape, dan lain sebagainya. Itu kan terjadi di sepanjang kuartal ketiga. Begitu sekarang kita mau masuk mengakhiri kuartal ketiga, jeret berubah kan gitu. Jadi mungkin Tidak pada saat sesuai ini kuartal ya, keempat, sentimen. ya betul sekali. Jadi begitu masuk ke kuartal keempat, ditambah lagi misalnya katakanlah ke depannya di US-nya sendiri akan masuk ke dalam musim dingin dan lain sebagainya, proyeksinya coronavirus akan semakin katakanlah yang amit-amit mudah-mudahan tidak, tapi proyeksinya akan semakin memburuk di musim dingin. Maka tentunya ya kurang lebih ada atau kita bisa secara fundamental bisa mengatakan bahwa harus berhati-hati kalau misalnya kita mau melakukan pembelian di saat sekarang, karena secara fundamental selama kuartal keempat ini tidak mendukung kondisi untuk terjadinya sebuah recovery. Iya, Gitu. benar-benar. Jadi memang berita saat ini sentimen positifnya Betul, lebih sedikit dibanding sentimen negatifnya gitu ya Pak ya. betul Jadi sekali, betul. yang terlihat ya bisa dilihat 3 hari berturut-turut turunnya luar biasa banget, dan aslinya Betul, juga lumayan sudah keluar dari sejak awal tahun dan sebagainya. Karena kita mau betul. nggak mau harus akui juga yang namanya investor asing di bursa kita kan lumayan banyak nih, dan selain jumlahnya Ya, dia banyak, itu kan sebagian besar sebagai institusi nih. Institusi kan geraknya bareng nih, jadi kalau betul sekali. beda kayak retail ya, retail ini kan suka nyebar Ya, kemana-mana, duitnya juga dikit gitu ya. iya betul Kalau sekali. institusi duitnya banyak, ya dia sepakat satu arah biasanya kan gitu. Jadi itu yang membuat Iya, yang lumayan sih kemarin. Tapi menurut saya sih ada peluang, selalu ada peluang. Misalnya betul, kayak betul. yang hari ini misalnya Bank BCA nih, BCA kan akhirnya naik lagi nih setelah 3 hari berturut-turut turun, disertai dengan volume yang Hmm. lumayan tinggi. Jadi saya sambil lihat laptop ya Pak ya di sini. Ya, Nah dari situ kelihatan sebenarnya itu ada peluang gitu loh. Jadi biasanya strategi yang saya gunakan sih yang paling simpelnya banget adalah ketika volumenya tinggi dan dia turun, jadi kita beli aja di hari ketiga dia turun. Ya udah besoknya biasanya bisa, mantul gitu. Jadi bisa, bisa. kita, kita kita harus istilahnya harus combine ya. Saya setuju banget karena saya memang bukan tipe yang fundamental banget, teknikal banget, tapi saya senang mengcombine karena menurut saya makin kita ngelihat positif dari masing-masing analisa kan kita tahu oh bagusnya analisa ini seperti ini, analisa ini seperti ini. Jadi kan itu Betul, betul, maksimal hasilnya dibanding kita betul, hanya teknikal saja atau hanya betul, fundamental betul saja sekali, gitu sih betul sekali. dari. Oke. Terus ada yang nanya nih Pak, tadi saya juga Hmm. penasaran nih sama VWAP yang Bapak bilang nih. Saya coba buka, terus ada VWAP session high C3 gitu ya Pak ya? Iya betul betul. Itu nanti ada macam-macamnya yang bisa Bapak coba coba diulik-ulik saja kira-kira mana yang sesuai. Karena tipenya ada yang session, kemudian ada yang VWAP berdasarkan daily kalau tidak salah. Ada beberapa tipenya di situ, nanti bisa dicoba cari saja. Kalau saya sih basically yang standar saja berdasarkan sesi. Itu sudah cukup sih Berdasarkan sebetulnya. sesi. Oke, Iya, berdasarkan session. sesi. Oke, Mm-mm, nanti mm-mm. coba saya cek-cek juga sih ya, karena saya juga baru Betul, denger nih, jadi betul. saya mau coba nanti di aplikasinya. Boleh coba Oke, mungkin terus Bapak bisa bisa lihat referensinya dari SNB Capital. SNB Capital itu adalah sebuah hedge fund di US kalau saya tidak salah. Mereka menggunakan VWAP dengan sangat-sangat ekstensif dan termasuk salah satu pionir dalam penggunaan VWAP di dalam day trading sebetulnya.
Oke, Mm. oke. Jadi VWAP ini lebih ke day trading gitu ya Pak ya? Saya berarti benar tuh. Sebetulnya basically itu bisa digunakan untuk day trading. Banyak yang menggunakan untuk day trading, tapi kalau untuk weekly tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya, itu pun juga bisa digunakan sebetulnya. Jadi tidak terbatas terhadap suatu indikator itu sebetulnya tidak terbatas terhadap suatu time frame tertentu sebetulnya sih. Karena kembali lagi tinggal bagaimana kitanya untuk mengaplikasikannya. Jadi ya tentunya akan butuh eksperimen juga di dalamnya untuk mencari kira-kira mana yang sesuai terhadap style yang kita miliki. Karena terkadang ada yang lebih sesuai dengan menerapkan indikator A terhadap swing trading, ada yang menggunakan indikator yang sama tapi lebih ke arah day trading gitu. Itu kan tergantung ke trader yang masing-masing. Ya, Seperti setuju itu. sih Pak. Memang tergantung tipikal dari tradernya sendiri Iya, ya. Jadi kita betul nggak bisa sekali, bilang betul sekali. indikator ini absolut pasti benar. Iya, Apalagi kalau udah ya dibilang itu pasti gitu kan, nggak udah pasti ada. terlalu. Karena kita nggak bisa nebak masa depan gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Jadi Terus ada lagi nih Pak, dari Muhammad Abdi lagi, kapan waktu yang tepat untuk entry? Ini sepertinya memang depend menurut saya Pak ya, harus tahu dulu support dan resistance-nya gitu ya Pak ya. Karena pertanyaannya betul kapan sekali. waktu yang tepat untuk entry? Kalau untuk entry sih, kalau saya pribadi mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tidak bisa sama seperti indikator yang absolut ya, seperti yang tadi Bapak katakan ya bahwa Ya, ya nggak ada juga sih ini, waktu yang optimal untuk entry gitu karena kita sendiri juga mungkin katakanlah ya mungkin kita bisa mencoba untuk kalau misalnya di saham-saham US ya mungkin ada beberapa yang sangat mengencompass opening market di dalam analisisnya. Jadi mereka melakukan analisisnya bahkan mulai dari pra pasar dan pasca pasar tutup. Karena kita juga ada di dalam TradingView ini menyediakan data-data tersebut untuk beberapa bursa tertentu. Jadi sebelum sebelum opening dan sesudah closing itu kita ada datanya. Ada yang melakukan analisis di situ. Jadi pada saat entry-nya mereka melakukan opening, entry-nya pada saat opening dan nanti tentunya pada saat closing mereka sudah out dari position. Tapi untuk penerapannya di Indonesia, saya jujur saja tidak berani lah untuk mengatakan hal yang sama, tapi mungkin rekan-rekan juga bisa untuk mencoba untuk mengeksplorasi hal tersebut. Tapi kembali lagi bahwa dari sisi saya pribadi sebetulnya meskipun katakanlah hal itu cukup populer saat ini, opening market dan lain sebagainya, tapi untuk bisa absolut mengatakan ada waktu yang terbaik untuk entry, kalau saya pribadi sebetulnya tidak seperti itu sih karena basically kembali lagi tergantung dari technical poinnya di mana ada indikasi yang breakout atau tidak, kemudian retracement atau retestnya ada atau tidak, fundamental yang mendukung atau tidak itu jauh lebih penting daripada menentukan jam-jam tertentu untuk wajib misalnya masuk entry meskipun katakanlah notabene tidak ada peluangnya gitu. Oke, siap. Jadi kalau dari beberapa informasi yang buku yang saya baca juga sebenarnya ketika kita mulai entry di awal atau kalau di Bursa Efek Indonesia kan jam 9 pagi itu ya Pak ya. Itu sebenarnya saatnya orang-orang itu kalau nggak optimis banget, pesimis banget. Jadi kalau naik Betul. banget, habis itu tiba-tiba turun, gitu kan. Atau kalau pesimis banget, ya udah turun banget, tiba-tiba ya naik lagi. Jadi beberapa yang saya lihat juga berdasarkan pengalaman saya, minimal kita kalau bisa sih tunggu 1,5 jam setelah market open. Jadi waktu itu baru mulai kelihatan polanya sepertinya mau arah kemana. Jadi jangan yang terburu-buru jam 9 misalnya langsung kita klik buy atau sell dan sebagainya. Itu biasanya ya Iya kayak hari betul ini kan, sekali. ya kan kayak hari ini kan pagi-pagi di awal tuh langsung banget naik, tapi ya udah kelihatan kan akhirnya turun lagi kan gitu. Jadi Iya. kalau memang Pak yang tadi yang nanya bilang kapan waktu entry yang tepat, jadi kita bisa ya hitung-hitung juga sih ya. Kalau bisa sih jangan di awal banget, pas open market itu saatnya orang benar-benar terlalu optimis atau terlalu pesimis. Jadi itu agak 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 bias dia menurut saya. Iya. Oke, menarik banget nih Pak ya. Jadi sesi kita udah hampir 1 jam nih. Ada pertanyaan lagi sih Pak dari John Karang. Jadi pertanyaannya, ada kemungkinan IHSG akan crash
karena keadaan seperti sekarang ini, karena keadaan tidak menentu. Kalau menurut Pak Adit sendiri seperti apa tuh IHSG? Eh, Kalau IHSG untuk crash, saya pribadi mungkin tidak dalam posisi untuk bisa menjawab hal tersebut ya Pak ya, karena maaf kata, saya tidak terlalu memantau kondisi update mengenai kebijakan ekonomi dari Indonesia sendiri. Kembali lagi untuk masalah crash, kalau misalnya kita lihat dari bursa saham dan lain sebagainya, tentunya ada faktor-faktor yang perlu untuk kita lihat ya, yang bisa memicu sebuah crash itu terjadi. Misalnya kegagalan dari sistem perekonomian itu sendiri seperti yang terjadi di tahun 2008 lalu, kemudian juga misalnya katakanlah ada banking failure, itu juga mungkin salah satu pemicu crash. Tapi kalau untuk dari sisi kondisi uh, pandemi seperti ini ya, kalau di Indonesia saya tidak tahu, tapi kalau misalnya di kita uh, acu terhadap indeks-indeks US dengan kebijakan yang sudah diambil oleh Federal Reserve, sepertinya sih kalau untuk terjadi crash mungkin tidak ya, karena fase terburuknya sudah terlewati dan saat ini pemerintah sudah mulai mengeluarkan banyak stimulus kalau US ya, tapi saya tidak tahu kalau untuk Indonesia. Nah, kurang lebih sebetulnya yang perlu untuk kita lihat bagaimana pemerintah kita bisa mengakomodir bisnis-bisnis ataupun juga katakanlah perusahaan-perusahaan yang tercatat di dalam listing BEI terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini. Kalau misalnya memang ternyata pemerintah tidak bisa mendukung perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa terus bertahan atau sustain di dalam kondisi seperti ini, ya tentunya bisa saja terjadi crash. Cuman kalau kita ya, kalau kita kaitkan misalnya katakanlah dengan crash karena bayar asing cabut semua misalnya gitu. Kalau saya sih mungkin itu terlalu prematur ya asumsi seperti itu gitu. Tapi kembali lagi ya kita perlu untuk menganalisis kebijakan pemerintah kita seperti apa, bisa mendukung perekonomian kita ataukah tidak. Pun juga memang kalau misalnya terjadi sebuah crash itu berarti ada sebuah suatu failure yang mungkin disebabkan oleh pemerintah itu sendiri. Kalau misalnya itu tidak terjadi, mungkin kalau menurut saya sih mungkin down jauh iya, tapi tidak bisa dikatakan crash gitu. Yang mana tentunya ya perbedaannya ya Pak ya, kalau untuk crash dengan bukan crash, kalau drop pada saat bukan crash itu adalah opportunity sebetulnya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat pemerintah sudah banyak banget yang di Indonesia ngeluarin stimulus ya Pak ya, mulai dari bantuan tunai, kemudian terus juga ada kebijakan penurunan suku bunga acuan. Nah sebenarnya kalau itu dari yang saya lihat sih sebenarnya memang lebih ke penanganan COVID yang belum ada tanda-tanda mereda gitu sih ya Pak ya. Jadi saya lihat jumlahnya terus bertambah dan malah kadang rekor terus nih tiap hari. Jadi kadang pertanyaannya sampai kapan gitu kan. Puncaknya itu kapan, karena belum kelihatan puncaknya. Jadi itu yang membuat orang bertanya-tanya ini bakalan sampai kapan. Karena kalau misalnya bakal masih lama lagi, maka akan ada banyak yang dikorbankan kan. Maksudnya mulai dari ekonomi, maksudnya dari sisi kita tahu kemarin ada pengumuman PSBB total aja, waktu itu langsung drop habis-habisan kan ya Pak ya, meskipun naik lagi dan meskipun turun lagi akhirnya, karena memang saya ngelihat itu cukup seperti euforia aja, padahal ya memang kenyataannya saat ini situasinya memang belum ada tanda-tanda untuk membaik dari recovery, dari sisi penanganan COVID-nya nih yang saya ngelihat. Kalau dari sisi ekonomi memang berapapun stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah ya memang ya itu kan sebenarnya nggak bagus tuh kalau terus-terusan stimulus tapi ujungnya tetap yang dari sisi penanganannya nggak maksimal gitu sih. Jadi orang kan ragu-ragu juga nih, jadi lebih baik ya udah dia megang cash dulu daripada masuk di saham atau masuk di paper aset lainnya. Seperti itu. Ya karena basically kan stimulus itu sebetulnya tujuannya untuk bisa membuat perusahaan itu kembali running ya, memutar uang. Tapi kalau kondisinya katakanlah dikasih stimulus, kemudian ekonominya tidak restart, bisnisnya tidak restart, ya berarti uang yang dikeluarkan oleh pemerintahnya itu sebetulnya kurang lebih seperti ya either way nanti akan menjadi bad debt atau hutang yang jelek ya, atau yang kedua ya mungkin hanya sekedar sedekah saja gitu, karena tidak bisa membantu perekonomian untuk restart kembali. Dan sebetulnya kalau untuk dari kondisi kita ya, kalau dari saya lihat untuk meskipun katakanlah kita melihat IHSG tempat turun dengan cukup drastis dan lain sebagainya,
kita setidaknya masih jauh lebih baik daripada Amerika yang bahkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam industri minyak ya kemarin sempat sudah banyak yang mendeklarasikan bangkrut. Gitu. Kalau Ya, di kita sementara ini perusahaan-perusahaan besar relatif masih notabene bisa dikatakan dalam tanda kutip aman ya. ya Gitu. benar. Jadi mungkin kalau misalnya terjadi penurunan bisa diakibatkan kalau misalnya katakanlah terjadi penurunan yang mungkin disebabkan karena asing keluar itu cukup wajar karena asing pada saat ini kondisinya mereka sedang dalam kondisi risk off di mana emerging market seperti kita itu bukanlah menjadi prioritas utama bagi mereka gitu kan. Jadi tentunya pada saat untuk dari sisi recovery-nya dan lain sebagainya mungkin akan membutuhkan waktu tergantung dari bagaimana penanganan COVID sesuai yang tadi Bapak katakan gitu. Cuman kalau dibilang crash ya relatif sebetulnya kalau buat saya pribadi ya mungkin saya tidak tahu ya, tapi relatif dibandingkan dengan US-nya sendiri sebetulnya bisa dikatakan kita relatif aman gitu Oke. untuk sementara Ya, ini ya. Mudah-mudahan sementara tidak berkepanjangan COVID-nya. ya. Karena memang dari sisi proyeksi pun, karena jumlah penduduk kita yang besar, seandainya penanganan COVID ini sudah berhasil nih, maka tahun depan kita langsung up-nya lumayan Betul, betul, betul. dibandingkan negara-negara yang jumlah konsumsinya rendah atau jumlah penduduknya masih rendah. Misalnya Singapura yang memang sebenarnya dia tidak bisa Betul, mengandalkan penduduknya dalam hal konsumsi kan gitu ya Pak ya. betul, betul, Oke, betul. jadi ini nggak kerasa nih Pak, udah mau 1 jam aja nih. Iya, Ya, jadi makasih nih Pak Adit sudah meluangkan iya, waktunya terima kasih banyak. bareng Pintar Saham untuk mengedukasi lebih baik tentang dalam hal ini di sesi ini kan tentang teknikal ya Pak ya. Jadi semoga Iya, teman-teman banyak mencoba untuk menggunakan TradingView sebagai salah satu tools dalam menganalisa teknikal atau dalam menentukan sebenarnya saham mana sih yang pas dan iya, untuk menentukan saham mana yang pas tentunya perlu yang namanya indikator. Indikatornya salah satunya menggunakan analisa teknikal dan disediakan oleh TradingView Indonesia. Gitu. betul. Oke, sekian dulu dari Oke, saya. Mungkin siap, Pak Adit ya. sekali lagi terima kasih Terima kasih banyak waktunya. juga Jadi, Pak Iyal. oke, nanti teman-teman yang akan mendapatkan hadiah dari Pintar Saham akan kita umumkan di postingan kita. Jadi tunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih ya Pak Aditya atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, Mungkin sama-sama. kapan-kapan lagi kita bahas tentang teknikal. Oke, Aman, aman Pak. Ya, oke kalau terima gitu. kasih Pak Aditya. Iya, selamat malam Pak. Selamat Pak Adit. Malam Pak.